Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gusti Pati. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Salam hormat untuk Anda semua para pecinta sejarah, mitos, mistis, dan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal gaib tentunya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang silsilah awal mula keturunan Prabu Siliwangi. Kita akan berbicara hanya sekilas saja, hanya sekilas sejarah awalnya Prabu Siliwangi. Siapakah beliau? Siapakah bapaknya beliau? Dan siapa sajakah para keturunan-keturunan yang masih bisa kita ingat? Kita akan berbicara masalah leluhur-leluhur kita, khususnya orang Sunda, ya, karena konten ini adalah konten tentang sejarah Sunda, konten tentang sejarah Kerajaan Pajajaran, konten tentang sejarah Prabu Siliwangi. Tentunya yang akan kita bahas selalu yang berkaitan dengan Prabu Siliwangi. Jadi buat para pecinta sejarah, saya mohon dengan amat sangat jangan pernah berpikir negatif tentang saya yang selalu membicarakan Prabu Siliwangi. Bukan berarti saya mengelulukan Prabu Siliwangi, bukan berarti saya selalu mengagung-agungkan Prabu Siliwangi. Karena saya membuat konten ini sesuai dengan panggilan jiwa saya sebagai generasi penerus untuk melestarikan kebudayaan Sunda ataupun sejarah Sunda. Tentunya sejarah Pajajaran yang berkaitan dengan Prabu Siliwangi. Baik para pecinta sejarah, dimanapun Anda berada, kita akan mengambil silsilah berawal dari kisah Mahaprabu Niskalawastu Kancana, seorang raja Galuh di Ciamis. Beliau mempunyai seorang anak, yaitu berarti sang putra mahkota, yaitu Dewa Niskala. Nah, dari Dewa Niskala inilah lahir seorang putra mahkota yang bernama Raden Pamanah Rasa. Raden Pamanah Rasa ini adalah Prabu Siliwangi sewaktu masih kecil, ataupun sewaktu masih remaja, disebut dengan Raden Pamanah Rasa. Setelah Raden Pamanah Rasa menjadi seorang raja, menduduki tahta kerajaan Galuh, nah barulah Raden Pamanah Rasa ini dijuluki gelar sebagai Prabu Siliwangi. Selain Prabu Siliwangi, masih banyak gelar-gelar beliau yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, Raden Pamanah Rasa ini atau Prabu Siliwangi lahir di tahun 1401 Masehi, yaitu di Kerajaan Galuh ataupun di Kawali Ciamis. Artinya sang Prabu Siliwangi ini adalah asli orang Ciamis, karena Kerajaan Galuh pada saat itu letaknya ada di Ciamis. Lalu kemudian setelah itu beliau menjadi Raja Pajajaran yang letaknya di Bogor. Nah, setelah Prabu Siliwangi menikahi Nyai Subang Larang, yang sudah jelas Nyai Subang Larang ini adalah seorang santri, yaitu murid dari Syekh Kuro yang ada di Karawang pada saat itu. Seorang santri yang cantik jelita, seorang santri yang mempunyai ilmu agama yang sangat luar biasa, tentunya taat akan agama Islam. Akhirnya Raden Pamanah Rasa ataupun Prabu Siliwangi menikahi Nyai Subang Larang yang seorang santri. Namun tentunya karena Nyai Subang Larang ini adalah seorang santri yang taat akan agamanya, seorang murid dari guru besar, seorang Syekh Kuro, tentunya sangat tidak mungkin sekali Prabu Siliwangi menikahi Nyai Subang Larang dalam kondisi belum masuk Islam. Tentunya itu sangat tidak mungkin sekali. Nah, akhirnya Prabu Siliwangi menikahi Nyai Subang Larang. Namun tentunya sebelum menikahi Nyai Subang Larang, Prabu Siliwangi harus masuk Islam terlebih dahulu. Artinya pindah kepercayaan dari agamanya yang dianut
agama keturunannya yaitu agama Hindu, lalu kemudian Prabu Siliwangi harus masuk Islam. Nah, banyak yang bertanya-tanya bahwa sebetulnya Prabu Siliwangi itu Islam ataukah bukan? Kalau kita lihat dari sejarahnya, Prabu Siliwangi menikahi seorang santri yang taat, tentunya harus masuk Islam terlebih dahulu. Setelah masuk Islam, barulah Nyai Subang Larang berhasil dinikahi oleh Prabu Siliwangi. Jadi sudah jelas di sini, seorang Prabu Siliwangi adalah seorang Muslim. Nah, dari hasil pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang, lahirlah Raden Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang beserta Raden Kian Santang. Ketiga putra dan putri dari Prabu Siliwangi ini adalah putra putri generasi yang sangat hebat dan luar biasa, mempunyai pengetahuan ilmu agama yang cukup dan tentunya sakti mandraguna. Dari Raden Walang Sungsang, lalu kemudian Raden Walang Sungsang ini diberikan julukan yang bernama Raden ataupun Pangeran Cakrabuana. Nah, dari Raden Cakrabuana lalu kemudian ke Nyimas Rara Santang. Nah, Nyimas Rara Santang ini kemudian beliau menikah dengan seorang pangeran dari Mesir. Akhirnya beliau mempunyai seorang anak yaitu Sarif Hidayatullah ataupun yang kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati yang saat ini ada di Cirebon. Karena memang beliau tumbuh dan membesarkan Cirebon sampai saat ini terkenal dengan Sunan Gunung Jati Cirebon. Nah, lalu saya akan mengambil silsilah ataupun kisah dari Nyimas Rara Santang. Nyimas Rara Santang ini saat ini makamnya ada di Karawang dan Syekh Kuro pun makamnya ada di Karawang, sementara Nyai Subang Larang makamnya ada di Subang, tepatnya di sebuah hutan jati. Baik, kita kembali lagi ke silsilah Nyimas Rara Santang. Nah, dari Nyimas Rara Santang ini lahirlah Sarif Hidayatullah ataupun Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati lalu kemudian setelah itu memerintah Cirebon, meneruskan perjuangan dari pamannya yang bernama Pangeran Cakrabuana ataupun Raden Walang Sungsang. Nah, Sunan Gunung Jati ini menikah sebanyak 6 kali ataupun 6 istri. Dan saya akan mengambil silsilah dari Sunan Gunung Jati mempunyai seorang anak dari salah satu istrinya. Nah, anak dari Sunan Gunung Jati ini adalah Sultan Hasanuddin Banten, adalah dari Cirebon, lalu kemudian mendirikan Kesultanan Banten. Sultan Hasanuddin Banten adalah anak dari Sunan Gunung Jati. Gelar lain dari Sultan Hasanuddin Banten adalah Pangeran Sabah Kinting. Nah, para pecinta sejarah, bagaimana setelah Anda mendengar ataupun menyaksikan sekilas cerita ataupun kisah sejarah dari Prabu Siliwangi, mulai dari Mahaprabu Wastu Kancana sampai dengan Sultan Hasanuddin Banten. Artinya kita sudah menceritakan sebuah kisah sejarah mulai dari Ciamis sampai dengan Cirebon sampai ke Banten. Nah, terakhir adalah Sultan Hasanuddin Banten ataupun Pangeran Sabah Kinting, yaitu anak dari Syarif Hidayatullah ataupun Sunan Gunung Jati Cirebon. Nah, seperti yang kita ketahui, Sunan Gunung Jati Cirebon ini adalah seorang wali yang dituakan di antara 9 wali ataupun wali songo. Ternyata seorang Prabu Siliwangi ataupun nama asli yaitu Raden Pamanah Rasa setelah menikah dengan Nyai Subang Larang, keturunan dari Prabu Siliwangi, ternyata banyak sekali yang menjadi seorang wali, baik kewaliannya yang
diketahui ataupun memang tidak diketahui secara langsung oleh kita. Nah, para pecinta sejarah, mitos, mistis, dan gaib, mudah-mudahan video kali ini bisa menambah wawasan Anda tentang sejarah. Jangan pernah lupakan sejarah. Yang saya lakukan saat ini membuat sebuah konten sejarah, menceritakan sejarah kerajaan Pajajaran, menceritakan seorang Prabu Siliwangi. Bukan semata-mata saya ingin dipandang seperti apa ataupun bagaimana, tapi ini adalah sebuah panggilan jiwa saya untuk melestarikan budaya dan silsilah leluhur, sejarah leluhur, yaitu sejarah Prabu Siliwangi, sejarah kerajaan Pajajaran, yang tentunya kerajaan Pajajaran ini adalah kerajaan yang memang benar-benar terkenal dan ternama, layaknya seperti seorang raja Prabu Siliwangi yang sangat terkenal dan termasyhur, seorang raja yang sangat luar biasa bijaksana pada saat memerintah sebagai seorang raja Pajajaran. Saya Gusti Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Sampurasun, sampurasun, sampurasun.